Pernah nggak sih kalian kepikiran apa ya yang terjadi setelah kita meninggal? Pertanyaan ini tuh udah ada dari zaman dulu banget, dan salah satu jawaban yang paling bikin penasaran, ya reinkarnasi. Yuk kita coba dengerin gema dari kehidupan-kehidupan yang lampau. Ini dia nih pertanyaan besarnya yang mungkin kita semua pernah tanyain ke diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang ada di balik tirai kehidupan ini setelah semuanya berakhir? Gampangnya gini, ada dua pandangan besar soal ini. Kepercayaan barat, kayak agama-agama Abrahamik, itu ngelihat hidup kayak garis lurus. Kamu lahir, hidup, mati, terus diadili. Udah, selesai. Tapi sebaliknya, kepercayaan timur kayak Hindu dan Buddha punya konsep samsara. Ini tuh kayak siklus roda yang terus berputar. Lahir, mati, lahir lagi, terus-terusan. Tujuannya apa? Ya buat lepas dari siklus itu, mencapai pencerahan sempurna yang mereka sebut moksha atau nirwana. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Soalnya, kisah-kisah tentang ingatan masa lalu ini sering banget muncul dari tempat yang nggak kita duga. Dari orang-orang, dari budaya, yang sama sekali nggak kenal atau bahkan nggak percaya sama konsep reinkarnasi. Oke, kita mulai dengan salah satu kasus yang paling terkenal dan paling banyak didokumentasikan dalam sejarah. Ini adalah kisah tentang seorang gadis kecil bernama Shanti Devi. Jadi, Shanti Devi ini lahir tahun 1926. Awalnya ya kayak anak biasa aja. Tapi semuanya berubah pas dia umur 4 tahun, pas dia udah mulai lancar ngomong. Tiba-tiba, dia mulai ngomongin hal-hal yang nggak cuma bikin kaget, tapi juga bikin orang tuanya bingung setengah mati. Coba bayangin deh, anak sekecil itu nggak cuma ngotot kalau rumahnya bukan di Delhi, tapi dia ngasih detail yang spesifik banget. Dia bilang nama aslinya Lugdi Devi, kotanya di Mathura, yang dia belum pernah datengin sama sekali, dan dia bahkan bisa ngejelasin suaminya di kehidupan lalu sampai ke detail kecil kayak ada kutil di pipi kirinya. Awalnya orang tuanya mikir ini cuma imajinasi anak-anak. Tapi Shanti ngeyel terus. Akhirnya mereka nyerah dan coba kirim surat ke alamat yang disebutin Shanti. Dan yang terjadi selanjutnya, benar-benar di luar dugaan. Ada surat balasan. Seorang pria bernama Kedarnath ngekonfirmasi semua detailnya. Akhirnya pertemuan diatur dan tanpa ragu sedikit pun Shanti langsung nunjuk suami dan anaknya. Wah, ceritanya langsung heboh, bahkan sampai menarik perhatian Mahatma Gandhi. Dan ini adalah kesimpulan dari komite yang dibentuk Gandhi. Setelah diselidiki mendalam, mereka sama sekali nggak nemuin adanya kebohongan atau penipuan. Laporan resmi mereka ini bikin banyak orang jadi bertanya-tanya, apa jangan-jangan ini beneran bukti nyata reinkarnasi? Oke, dari India yang kental spiritualitasnya, sekarang kita terbang ke Inggris. Ke sebuah kisah yang lahir bukan dari keyakinan, tapi dari sebuah tragedi keluarga yang sangat memilukan. Pasangan John dan Florence Pollock harus ngalamin mimpi buruk terbesar semua orang tua. Kedua putri mereka, Joanna yang umurnya 11 tahun dan Jacqueline yang 6 tahun, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil yang tragis. Setahun kemudian, Florence melahirkan anak kembar perempuan. Nah, disinilah keanehan mulai muncul. Salah satu bayinya, Jennifer, lahir dengan 2 tanda lahir yang posisinya persis sama dengan bekas luka dan tanda lahir yang dimiliki almarhumah Jacqueline. Kebetulan, bisa jadi, tapi ini kebetulan yang spesifik banget kan? Dan keanehannya nggak cuma soal fisik. Gimana ceritanya si kembar ini bisa ngenalin mainan lama kakak mereka yang udah disimpan di gudang? Kenapa mereka berdua takut banget sama mobil? Dan yang paling aneh, gimana mereka bisa ngejelasin tempat-tempat di Hexham, kota yang belum pernah mereka datangi seumur hidup mereka? Tapi mungkin, momen yang paling bikin merinding adalah pas ibu mereka nggak sengaja dengar percakapan ini. Salah satu anak kembar itu nunjuk kepala saudarinya sambil bilang, darah keluar dari matamu. Disitulah mobil menabrakmu. Sebuah detil kecelakaan yang mengerikan yang seharusnya nggak mungkin mereka tahu. Oke, kita lanjut ke kasus ketiga. Kali ini kita ke Amerika Serikat. Sebuah kisah tentang anak kecil yang dihantui kenangan dari medan perang. Coba deh, posisikan diri kalian sebagai orang tuanya James Leninger. Sejak umur 2 tahun, anak kalian ini mulai ngalamin mimpi buruk yang parah banget. Tiap malam dia bakal nendang-nendang dan teriak-teriak pas tidur, ngomongin soal pesawat yang jatuh dan terbakar. Teriakannya selalu sama. Pesawat jatuh terbakar, orang kecil tidak bisa keluar. Dan pas ditanya siapa orang kecil itu, jawabannya bikin bulu kuduk berdiri. Dia bilang itu adalah dirinya yang terperangkap di kokpit pesawat yang terbakar setelah ditembak jatuh sama tentara Jepang. Nah, di sini ceritanya jadi luar biasa. Detail-detail yang dia sebutin itu akurat banget. James ngebut nama kapal induknya Natoma. Dan ternyata USS Natoma Bay itu kapal yang beneran ada.
Dia nyebut jenis pesawatnya Corsair dan nama temennya Jack Larson. Dua-duanya terbukti benar. Dan yang paling gila, dia tahu lokasi jatuhnya, Iwo Jima. Catatan sejarah pun mengkonfirmasi ada seorang pilot bernama James M. Huston Jr., satu-satunya dari skuadron itu yang tewas di sana. Tapi puncaknya, bukti yang paling personal dan nggak bisa dibantah lagi adalah saat keluarga Leininger akhirnya berhasil nemuin dan ngehubungin saudara perempuannya si pilot yang udah meninggal. James, anak kecil ini, manggil perempuan itu dengan nama panggilan masa kecilnya, sesuatu yang harusnya cuma diketahui oleh almarhum kakaknya. Momen itu cukup buat meyakinkan semua orang. Oke, setelah dengar 3 kisah yang luar biasa tadi, pertanyaan besarnya sekarang, gimana kita ngejelasin semua ini? Yuk, kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih skeptis dan ilmiah. Tentu aja ada penjelasan lain selain reinkarnasi. Salah satu yang paling populer itu adalah kriptomnesia. Ini tuh fenomena psikologis di mana otak kita nyerap informasi tanpa kita sadari. Bisa dari film, obrolan yang kita dengar sekilas, terus kita salah mengiranya sebagai ingatan kita sendiri. Bisa juga ini cuma imajinasi anak-anak yang super kuat, atau bahkan ada pengaruh dari orang tua yang tanpa sadar menanamkan ide-ide ini. Pertanyaannya, apa penjelasan ini cukup kuat buat detail-detail sespesifik nama panggilan atau tanda lahir yang posisinya sama persis? Tapi, nggak semua ilmuwan menganggap ini angin lalu. Ada Dr. Ian Stevenson, seorang psikiater terkemuka yang mendedikasikan seluruh karirnya di Universitas Virginia buat meneliti fenomena ini secara serius. Beliau menyelidiki ribuan kasus, termasuk kasusnya Shanti Devi dan si kembar Pollock. Dan ya, saking kuatnya ide soal reinkarnasi ini, kadang-kadang sampai meresap ke budaya populer kita. Coba aja lihat lelucon di internet soal kemiripan suami Anne Hathaway sama William Shakespeare. Yang kebetulan, nama istrinya Shakespeare juga Anne Hathaway. Mungkin cuma kebetulan aja sih, tapi ini nunjukin betapa konsep ini selalu menarik imajinasi kita kan? Dan yang perlu kita ingat, cerita-cerita yang kita bahas ini tuh bukan kasus tunggal. Para peneliti di Universitas Virginia yang nerusin kerjaannya Dr. Stevenson udah mendokumentasikan lebih dari 2.500 kasus serupa dari seluruh dunia. Skalanya tuh besar banget dan polanya seringkali mirip. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah semua kisah ini cuma gema dari kehidupan yang sudah lewat? Atau jangan-jangan cuma fantasi rumit dari pikiran kita yang luar biasa ini? Mungkin ya, jawabannya nggak sepenting pertanyaan itu sendiri. Coba pikirin deh, kalau seandainya hidup ini bukan yang pertama atau yang terakhir, apa itu akan mengubah cara Anda melihat hari ini? Jawabannya ada di tangan Anda sendiri.